Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, khususnya kepada mahasiswa program studi teknik sipil, baik kampus Indralaya maupun kampus Palembang. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kuliah kita, yaitu mekanika fluida, dengan topik berikutnya yaitu zat cair dalam gerakan benda tegar, atau dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai fluids in rigid body motion. Baik, kita langsung mulai saja. Nah, jadi pada pertemuan ini kita pada dasarnya akan membahas bagaimana kita menghitung atau mengaplikasikan dari tekanan ataupun gaya akibat tekanan hidrostatis pada suatu tangki atau kontainer yang bergerak maupun yang berputar pada sumbunya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita membahas mengenai hidrostatika, berarti kita membahas atau mengasumsikan bahwa air itu dalam kondisi statis ataupun tidak bergerak. Nah, namun pada saat kondisi tangki ataupun kontainer itu bergerak dengan kecepatan yang konstan ataupun tidak terjadi yang namanya perubahan kecepatan atau akselerasi, maka tidak terjadi yang namanya tegangan geser karena tidak adanya gerak relatif antara partikel zat cair, dan juga tidak terjadi yang namanya deformasi. Jadi begini, jadi ketika air dimasukkan ke dalam suatu tangki atau kontainer, maka pada saat kondisi dia digerakkan, maka terjadi perubahan percepatan sehingga air layaknya seperti kondisi zat cair biasa atau dinamis. Namun ketika kecepatan dari gerakan tangki atau kontainer tadi sudah konstan, artinya tidak terjadi namanya perubahan percepatan atau akselerasi, maka zat cair di dalam kontainer atau tangki tadi itu akan dalam kondisi yang disebut keseimbangan statis atau static equilibrium. Nah, pada kondisi tersebut maka zat cair itu tidak akan mengalami tegangan geser karena tidak adanya gerak relatif antara partikel zat cair dengan partikel yang lainnya, partikel zat cair yang lainnya, dan juga tidak terjadi yang namanya deformasi. Nah, oleh karena percepatan dari tiap partikel zat cair itu diasumsikan sama, maka keseluruhan dari zat cair yang dalam kontainer yang bergerak atau yang berputar pada sumbunya tadi itu akan bergerak layaknya seperti benda tegar, atau kita sebut sebagai namanya fluids in rigid body motion. Pertanyaan pertama, baik, kita lanjutkan. Nah, jadi di sini ya sebetulnya kita sudah bahas slide ini pada pertemuan hidrostatika sebelumnya, tapi kembali akan kita gunakan pada pembahasan mengenai tangki yang bergerak ataupun yang diputar pada sumbunya. Di sini kita akan membahas mengenai yang kita sebut namanya variasi tekanan. Nah, pada pertemuan hidrostatika sebelumnya kita sudah memperoleh yang namanya bahwa tekanan hidrostatis di dalam zat cair itu akan bervariasi atau berbeda tergantung pada fungsi kedalaman. Jadi di sini dirumuskan sebagai P tekanan hidrostatis sama dengan berat spesifik gamma dikalikan dengan kedalamannya atau jaraknya terhadap permukaan air. Semakin dalam maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Nah, ini kita sudah bahas pada hidrostatika sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan review sedikit kembali ya mengenai bagaimana kita menurunkan persamaan perubahan tekanan yang bekerja pada pusat dari partikel fluida atau zat cair. Nah, di sini ada partikel fluida yang kita sebut sebagai namanya infinitesimal element. Jadi elemen yang sangat kecil sekali, tapi kita asumsikan bentuknya persegi seperti ini, balok seperti ini.
Nah, di sini eh, partikel atau elemen fluida tadi itu akan menerima gaya akibat tekanan hidrostatis pada segala arah ya, baik arah yang vertikal ke bawah maupun ke atas, kemudian gaya horizontal ke kanan ataupun ke kiri, dan juga yang depan dan belakang. Begitu juga karena partikel fluida ini memiliki bentuk sehingga dia juga memiliki berat ya, atau gaya beratnya. Nah, di sini untuk yang gaya pada bagian atas dia bekerja pada bidang dx ya, ini dx-nya di sini, dx dan dy. Maka tekanannya itu dirumuskan sebagai P plus dP per dz dikali dz per 2 dikalikan dengan luas bidangnya yaitu dx dy. Nah, begitu juga untuk yang bagian bawah, hanya saja bedanya kalau tadi di atas ditambah sedangkan di bawah ini dikurangi dengan P dikurangi dP per dz dikali dz per 2 dikalikan dengan luas bidangnya yaitu dx dy. Nah, untuk yang sebelah kiri dengan cara yang hampir sama kan, namun bidangnya beda. Di sini bidangnya adalah dz dan dx. Maka rumus gayanya menjadi P dikurang dP per dy dikali dy per 2 dikalikan dengan dx dz bidang kontaknya ya. Nah, untuk yang sebelah kanan P ditambah dengan dP per dy dikali dy per 2 dikali dx dz yaitu bidang kontak yang sebelah sini ya. Nah, untuk yang depan dan belakang caranya hampir sama ya. Untuk yang bidang kontaknya yaitu bidang dari dy dan dz, maka P plus 2P per 2X dikali dx per 2 dikali dy dz bidang persegi yang seperti ini ya, dy dz itu untuk bagian depan. Untuk bagian belakang P dikurangi dengan 2P per 2X dikali dx per 2 dikali dy dz. Nah, jangan lupa di sini juga ada gaya vertikal ke arah bawah yaitu dihasilkan dari berat dari infinitesimal elemen kita ini, yaitu nilainya adalah berat W sama dengan M dikali G, di mana M kali G itu adalah berat spesifik ya, rho dikali G dikalikan dengan volumenya. Volume dari bidang kita ini adalah dx dy dikali dengan dz. Jadi rho dikali G dikali dx dy dz ini adalah sesungguhnya nilai dari W sama dengan M dikali G, atau nilai dari gamma dikalikan dengan volumenya, atau berat spesifik dikalikan dengan volumenya. Nah, kemudian apabila diasumsikan tekanan pada titik pusat P di tengah-tengah dari infinitesimal elemen kita ini, nilainya adalah dP. Dengan dP dirumuskan sebagai dP per dx dikali dx sebagai fungsi dari bidang atau sumbu X, kemudian juga dP per dy dikali dy sumbu Y, dan ditambah dengan dP per dz dikali sumbu Z pada dz dikali dz dengan pada sumbu Z. Nah, maka dengan menggunakan hukum Newton kedua kita jumlahkan gaya-gaya pada arah yang sama. Nah, dengan menggunakan hukum Newton yang kedua, maka resultan gaya arah sumbu X dirumuskan sebagai sigma fx sama dengan M dikali ax, yaitu sama dengan minus dP per dx dx dy dz sama dengan rho dikali ax dx dy dz. Nah, ini dihasilkan dari selisih nilai dari gaya arah sumbu X baik depan dan belakang. Kalau kita jumlahkan hasilnya persamaan yang ini, dan nilai dari massa dikali ax itu adalah nilai dari massa jenis dikali arah percepatan arah sumbu X dikalikan dengan volumenya yaitu dx dy dz. Nah, dengan cara yang sama untuk resultan gaya arah sumbu Y sama dengan sigma Fy sama dengan M dikali AY, yaitu nilai dari minus dP per dy dikali dx dy dz, yaitu selisih dari nilai gaya pada sumbu Y yaitu dari kanan dan kiri di sini. Kemudian sama dengan rho dikali AY dikali dx dy dz. Nah, untuk yang khusus sumbu Z, karena di sini ada gaya berat dengan arah ke bawah yang besarnya adalah rho dikali G dikali dx dy dz, maka selisih dari gaya atas dan gaya bawah itu menghasilkan minus
do P per do Z dx dy dz sama dengan rho dikali AZ plus G. Nah, di sini ada percepatan gravitasinya dikalikan dengan dx dy dz. Jadi untuk yang bagian sumbu Z, karena adanya pengaruh gaya berat, maka dia agak sedikit berbeda persamaannya. Nah, kemudian dari sini persamaan ini selanjutnya, karena di sini mengandung dx dy dz dan di sini juga ada dx dy dz, baik itu untuk yang arah sumbu X, sumbu Y maupun sumbu Z, maka ini bisa kita eliminasi. Nah, ketika sudah dieliminasi dan persamaannya menjadi lebih sederhana, di mana nilai do P per do X sama dengan minus rho dikali AX. Kemudian untuk yang sumbu Y, do P per do Y sama dengan minus rho dikali AY, dan pada sumbu Z sama dengan do P per do Z sama dengan minus rho dikali AZ ditambah dengan G. Nah, jadi nilai do P per do X, do P per do Y, do P per do Z di sini, ini kita substitusikan ke dalam persamaan tekanan P pada pusat elemen tadi, di mana nilai do P per do X diganti dengan minus rho AX, do P per do Y diganti dengan minus rho AY, dan do P per do Z diganti dengan minus rho dikali AZ ditambah dengan G. Nah, maka hasilnya persamaan ini menjadi dP sama dengan minus rho dikali AX dikali dx minus rho dikali AY dikali dy dikurang atau minus rho dikali AZ plus G dikali dengan dz. Nah, persamaan inilah yang kemudian akan kita gunakan dalam penurunan persamaan pada kontainer atau tangki yang bergerak, di mana zat cair di dalamnya itu bergerak dalam kondisi seperti benda tegar, seperti itu. Nah, jadi di sini kita lihat ya, ada ilustrasi dari tangki atau kontainer yang bergerak miring ke atas ya. Berarti di sini ada resultan percepatan yang dihasilkan dari percepatan arah sumbu X dan sumbu Z ya, dengan arah miring ke atas atau diagonal ke atas. Nah, akibat kecepatan atau tangki yang bergerak seperti dengan kecepatan konstan, maka di dalam tangki tersebut akan terjadi perubahan bentuk dari zat cair di dalamnya, di mana zat cair ini akan berubah miring bentuknya ya, permukaannya akan miring dan membentuk sudut sebesar alfa. Nah, pada titik 1 pada bagian ujung ya sebelah kiri, dan titik 2 ujung sebelah kanan di sini, ini terdapat perbedaan ketinggian, yaitu dari nilai titik 1 yaitu Z1 dan titik 2 yaitu Z2. Adapun jarak dari titik 1 ke titik 2 kita rumuskan sebagai X2 dikurang dengan S1, yaitu X2 di sini, X1 pada posisi di sini, sehingga jaraknya adalah X2 dikurang X1. Nah, menggunakan persamaan dari variasi tekanan dalam zat cair tadi, baik pada arah sumbu X, Y maupun Z di sini, maka kalau kita integralkan terhadap titik 1 dan titik 2 dengan ketinggian pada titik 1 yaitu Z1 dan ketinggian pada titik 2 Z2, jarak dari titik 2 X2, jarak dari titik 1 X1, maka kalau kita integralkan tadi pada sumbu X dan Z ya, akan menghasilkan nilai dari dP itu menjadi P2 dikurang P1, yaitu selisih tekanan dari titik 2 dan titik 1, sama dengan minus rho dikali AX dikali X2 dikurang S1, yaitu selisih dari jarak titik 2 ke titik 1 dikurangi dengan rho dikali dengan AZ ya plus G ya, dikali AZ plus G dikalikan dengan Z2 dikurang Z1. Nah, ini kenapa dia tidak diturunkan terhadap sumbu Y, karena di sini tangki ini bergerak arah horizontal ke kanan dan vertikal ke atas, jadi pada sumbu X dan sumbu Z, sedangkan sumbu Y nya tidak, maka kita abaikan, sehingga persamaannya hanya ditinjau terhadap sumbu X dan sumbu Z saja. Nah, dari persamaan yang sudah diperoleh tadi, P2 dikurang P1 sama dengan minus rho dikali AX X2 dikurang X1 dikurang dengan rho dikali AZ plus G
dikali dengan Z2 dikurang Z1, yaitu selisih dari titik 2 ke Z titik 1. Nah, oleh karena titik 1 dan titik 2 itu memiliki pada permukaan air yang memiliki tekanan yang sama. Ingat ya, kalau di permukaan di sini berarti tekanan relatifnya adalah sebesar tekanan atmosfer, yaitu nilainya tekanan atmosfer adalah 0 kalau kita tinjau terhadap permukaan air di sini. Maka selisih dari P2 dan P1 itu sama dengan 0, sehingga persamaan ini menjadi kalau P2 kurang P1 sama dengan 0, maka persamaannya kita sederhanakan menjadi 0 sama dengan minus rho dikali AX dikali X2 dikurang X1 minus rho dikali AZ plus G dikali Z2 dikurang Z1, sehingga diperoleh kalau kita susun ulang menjadi Z1 dikurang Z2 dibagi X2 dikurang X1 sama dengan AX plus G plus AZ ditambah dengan sama dengan tangan alfa. Nah, artinya apa? Artinya perubahan dari kemiringan permukaan air di dalam tangki di sini, atau sudut kemiringan permukaan air yang dihasilkan oleh tangki yang bergerak dengan kecepatan arah sumbu X dan sumbu Z tertentu, nilainya adalah sebesar alfa. Itu bisa kita hitung dengan cara membagi dari nilai Z1 dikurang Z2 dibagi X2 dikurang X1, atau dengan cara AX dibagi dengan G ditambah dengan AZ. Nah, namun kalau dia tangki itu bergerak persis horizontal, dia jadi ada percepatan arah sumbu X saja. Di sini ada arah sumbu X saja percepatannya, sedangkan percepatan arah sumbu Z itu tidak ada atau sama dengan 0. Maka sudut kemiringan alfa di sini dihitung, berarti AZ atau percepatan arah sumbu Z sama dengan 0. Maka untuk dalam kasus tangki yang bergerak dengan horizontal mendatar seperti ini, di mana percepatannya hanya adalah percepatan dari sumbu X, maka rumusnya menjadi Z1 dikurang Z2 dibagi X2 dikurang X1 sama dengan AX dibagi dengan G sama dengan tangan alfa. Kemudian, nah ini contoh soal. Ini contoh soal dari tangki yang bergerak arah horizontal dengan percepatan arah sumbu X sebesar 4 meter per second kuadrat. Nah, adapun titik 1 pada bagian sisi sebelah kiri, bagian belakang ya. Ini kemudian titik 2 bagian muka atau bagian depannya dengan perbedaan ketinggian ya. Nah, adapun lebar dari tangki adalah 4 meter dan kedalaman awal sebelum tangki bergerak itu adalah horizontal seperti ini, dengan kedalaman tinggi total itu adalah 2 meter. Nah, ketika dia bergerak, maka di sini ada perubahan ketinggian sebesar delta H pada titik 1 dan perubahan sebesar delta H juga ya, tapi dia turun pada titik yang kedua atau sisi yang di depan di sini. Jadi soalnya adalah diminta untuk menghitung kemiringan permukaan air, jadi sudut alfa, dan gaya tekanan pada sisi muka bagian depan di sini dan sisi belakang dari tangkinya. Nah, pertama, karena di sini AZ-nya sama dengan 0, hanya ada AX sebesar 4 meter per second kuadrat, maka tangan alfa di sini bisa kita hitung dengan rumus sebagai AX dibagi dengan G, yaitu nilai dari 4 meter per second kuadrat, yaitu adalah percepatan arah sumbu X dibagi dengan 9,81 sama dengan 0,408. Nah, adapun alfa bisa dihitung sebagai akses tangan dari nilai 0,408, sehingga diperoleh sudut kemiringan dari perubahan permukaan air di sini, yaitu nilainya adalah sebesar 22,195 derajat. Nah, kemudian tinggi muka air atau tinggi kenaikan muka air baik pada bagian depan ataupun belakang atau penurunan dari muka air, di mana nilai dari delta H itu nilai dari sin ya. Jadi kalau misalnya di sini adalah sudut, kalau kita batasi bagian titik tengah di sini sampai di ujung tangki bagian belakang, itu adalah nilai dari 4 dibagi 2, yaitu setengahnya, jadi nilainya 2 meter. Sedangkan bagian belakang di sini adalah nilai delta H. Nah, artinya nilai delta H ini bisa kita hitung dengan mencari nilai sin dari sudut sebesar alfa ya. Jadi
delta H sama dengan 4 dibagi 2, nilai yang bagian horizontal di sini ya, dikalikan, keliru, bukan sin tapi tangan. Jadi delta H sama dengan, ulangi ya, delta H sama dengan 4/2 dikali dengan tangan alfa. Jadi bagian depan dan bagian horizontal di samping di sini ya, sama dengan 2 dikali 0,408 sama dengan 0,816 meter. Berarti delta H di sini adalah 0,816. Dengan demikian, tinggi muka air di bagian depan dan bagian belakang dari tangki, bagian depan titik 2, bagian belakang titik 1. Bagian depannya adalah, karena dia delta H-nya turun, berarti ada penurunan di mana nilai dari jarak titik awal 2 meter dikurangi dengan sebesar delta H. Di 2 dikurang delta H sama dengan 2 dikurang 0,816 sama dengan 1,184 meter. Sedangkan yang bagian belakang ini adalah 2 plus delta H sama dengan 2 ditambah dengan 0,816 meter. Jadi nilai tingginya setelah terjadi perubahan ketinggian yaitu sebesar 2,816 meter. Nah, jadi gaya hidrostatis di sisi muka dan belakang tangki itu bisa dihitung, di mana F1 kita hitung bagian belakang tangki ya pada titik 1 itu sama dengan bentuk distribusinya adalah segitiga, sama dengan 0,5 dikali P1 dikali 1 dikali dengan 2,816, di mana F1 sama dengan 0,5 dikali 1000 dia adalah rho massa jenis dikali 9,81 G dikalikan dengan H-nya yaitu kedalaman dari 2,816 dikalikan dengan 1 arah lebar dan dikali dengan 2,816, sehingga diperoleh hasilnya adalah F1 sama dengan sebesar 38.896 Newton. Nah, kemudian untuk F2 dengan cara yang sama kita hitung, sama dengan F2 sama dengan 0,5 dikali P2 dikali 1 dikali dengan 1,184 ya, sehingga diperoleh F2 sama dengan 0,5 dikali 1000 dikali 9,81 dikalikan dengan ketinggian pada titik 2 dan atau bagian depannya dikalikan dengan 1 arah lebar dikalikan dengan tinggi lagi 1,184, sehingga diperoleh F2 sama dengan 6.876 Newton. Jadi itu adalah menjawab pertanyaan sudut kemiringan dari muka air ya setelah tangki bergerak dengan kecepatan konstan atau percepatan konstan. Kemudian gaya hidrostatis pada bagian sisi depan maupun sisi belakang dari tangki tersebut ya. Pertanyaan kedua. Kemudian, nah ini tadi kalau yang pertama itu adalah contoh soal pada tangki atau kontainer yang bergerak ya dengan arah sumbu X. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana kalau misalnya zat cair dalam silinder yang berotasi atau berputar pada persis pada sumbunya, ada tengah-tengah pusat dari sumbunya ya. Nah, jadi ini salah satu juga contoh atau bentuk dari zat cair dalam gerakan benda tegar. Nah, jadi misalnya di sini ada silinder yang diputar pada bagian tengahnya ya, misalnya seperti apa, mixer ada ya, misalnya untuk buat minuman jus misalnya seperti itu, atau silinder yang lain yang berotasi pada bagian tengahnya. Maka di sini perputaran rotasi itu terjadi pada sumbu Z ya. Jadi kemudian juga terjadi perubahan kedalaman ya pada arah sumbu R di sini atau jari-jarinya. Nah, kita lihat di sini bentuk dari permukaan fluida itu akan bergerak. Pada bagian tengah itu adalah kedalaman yang paling minimal, sedangkan bagian ujung persis pada dinding dari silinder itu adalah ketinggian yang paling maksimum. Nah, misalnya kita tinjau elemen, jadi infinitesimal elemennya di sini sekarang bentuknya. Kalau dia tadi tampak samping seperti ini atau potongan melintang seperti ini, kalau tampak atasnya dia seperti ini gitu ya. Nah, titik 1 itu pada tengah silinder, titik 2 pada bagian sisi ujung atau pada bagian dinding dari silinder, dengan
perbedaan ketinggian sebesar H sama dengan Z2 dikurang Z1, di mana jari-jarinya adalah R pada bagian elemen, R1 sama dengan 0, pada jari-jarinya R2 ya, untuk jari sebesar sama dengan jari-jarinya. Nah, kemudian kalau kita lihat tinjau dari infinitesimal dari elemennya dari tanpa atas, maka pada sudut theta ya, pada koordinat theta di sini, dan juga pada jari-jarinya, maka elemen ini akan menerima gaya dari arah yang berbeda ya. Yang pertama arah pada nilai pada arah theta, ada koordinat theta, sumbu theta di sini, di mana gayanya adalah sebesar PR ya, dikalikan dengan d theta dz. Ini adalah bidang dari d theta dz. Kemudian pada bagian sebelahnya itu adalah tekanannya P ditambah dengan do P per do R dikali do R dikalikan dengan R plus DR dikali d theta dz. Nah, kemudian untuk bagian yang sisi sebelah kanan kirinya, sampingnya, karena dia itu harus tegak lurus terhadap bidangnya ya, maka nilai dari gaya sebesar P dr d theta itu diproyeksikan terhadap sudut sebesar d theta per 2. Begitu juga untuk pada bagian di sini P dr dz, di sini ada sudut sebesar d theta per 2. Berarti di sini ada proyeksi gaya sebesar P dr dz dikali dengan sin d theta per 2. Begitu juga sini juga P dr dz dikali sin d theta per 2. Nah, adapun volume dari elemen ini nilainya adalah R d theta dr dz, di mana sin d theta per 2 itu bisa dianggap mendekati atau sama dengan d theta per 2 karena perbedaannya sangat kecil. Nah, kembali kita akan menggunakan hukum Newton yang kedua, di mana pada arah sumbu R, jarinya di sini, sigma Fr sama dengan massa dikali percepatan arah sumbu R. Nah, adapun percepatan pada silinder yang berotasi di sini ya, itu dia dirumuskan sebagai nilai jari R dikalikan dengan omega kuadrat, di mana omega adalah sudut putar dari fluida ini atau zat cair ini. Nah, sigma Fr itu kita jumlahkan gaya-gayanya resultan gaya arah sumbu R, di mana pertama adalah P d theta dz, kemudian dikurangi dengan gaya yang ini P plus dp per do R dikali dr dikali dengan R plus dr dikali d theta dikali dz, kemudian ditambah dengan proyeksi dari sumbu ini, jadi P dr dz sin d theta per 2 plus P dr dz sin d theta per 2 sama dengan massa. Massa itu adalah gamma dikali V, maka di sini adalah massa itu adalah massa itu adalah rho dikali dengan V, maka nilai dari massa itu adalah rho dikali V, rho nya adalah massa jenis, dan R d theta dr dz ini adalah volume ya, jadi yang sini volume tadi, ini adalah massanya dikalikan dengan percepatan arah sumbu R sebesar R dikali dengan omega kuadrat. Nah, persamaan yang ini ya, persamaan Newton yang kedua ini sudah diturunkan seperti ini, kemudian kita sederhanakan dengan cara mengeliminasi komponen dari R d theta dr dz, maka dan juga sin d theta per 2 itu dianggap sama dengan d theta per 2, maka diperoleh yang namanya persamaan do P per do R sama dengan rho dikali R dikali omega kuadrat. Jadi ini adalah perubahan tekanan pada terhadap jari-jari dari silindernya, yaitu nilainya adalah rho dikali R dikali dengan omega kuadrat. Nah, dari sini kita akan coba dengan latihan soal atau contoh soal ya. Nah, dari sini sebelum kita lanjut ke dalam contoh soal,
Berarti dari do P per do L sama dengan rho dikali R dikali dengan omega kuadrat, maka perubahan tekanan pada pusat elemen itu nilainya adalah dP sama dengan do P per do R dikali dR plus do P per do Z dikalikan dengan dZ. Nah, sehingga dP sama dengan rho R dikali dengan omega kuadrat, itu nilai dari do P per do R disubstitusikan dikali dR plus do P per do Z. Nah, ini adalah perubahan tekanan arah sumbu Z atau vertikal. Kita ingat pada pertemuan hidrostatika sebelumnya, perubahan tekanan itu adalah nilai dari rho dikalikan dengan G dikalikan dengan dZ. Nah, integrasi persamaan terhadap titik 1 dan titik 2 di sini, di mana perbedaan Z2 dikurang Z1 sama dengan H, maka P2 dikurang P1 ditelan nilai dari dP integralnya sama dengan rho omega kuadrat dibagi 2 dikali dengan R2 kuadrat dikurang R1 kuadrat dikurangi dengan rho dikali G dikali dengan selisih dari ketinggian Z2 dan Z1. Nah, oleh karena tekanan P1 maupun P2 ini pada permukaan sama dengan 0 ataupun selisihnya sama dengan 0 dan juga R1 sama dengan 0, maka bisa kita hitung omega kuadrat R2 kuadrat ya. Jadi kita sederhanakan persamaan ini menjadi omega kuadrat R2 kuadrat per 2 sama dengan G dikali Z2 dikurangi dengan Z1, ataupun nilai dari H ini atau Z2 dikurangi Z1 bisa dirumuskan sebagai omega kuadrat dikali R kuadrat R2 kuadrat dikurangi dengan 2G, di mana nilai dari omega itu sama dengan 2Vn per 60, di mana N adalah jumlah putaran dengan satuan RPM. Seperti itu. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini contoh soal untuk silinder yang berputar pada sumbunya. Di sini hampir sama seperti ilustrasi penurunan rumus tadi. Di sini diketahui jumlah putarannya adalah sebesar 300 RPM dengan delta H antara dari awal kondisi tangki sebelum diputar di mana permukaan yang mendatar itu ada sini ada delta H dan H0 tinggi awalnya adalah sebesar 0,5 meter ya. Jadi ada tingginya 0,5 meter, setelah terjadi perputaran di sini naik setinggi delta H dan sebaliknya di sini turun sebesar delta H. Nah, diminta soalnya adalah hitung kedalaman air dari titik 1 ke titik 2, titik 1 ke titik 2. Hitung pula perubahan kedalaman air sebelum dan sesudah diputar. Jadi perubahan kedalaman air sebelum diputar berarti delta H-nya ditambah dari H0 plus delta H untuk titik 2 ataupun H0 dikurang delta H untuk titik 1. Nah, pertama karena di sini ketahui adalah jumlah putaran, maka kita hitung dulu sudut putarnya. Omega sama dengan 2V dikali N per 60, dimana sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 300. Dimasukkan nilai N nya dibagi dengan 60 sama dengan 31,42 radian per second. Nah, ini adalah nilai sudut putarnya atau kecepatan putarnya. Nah, kemudian kedalaman air dari titik 1 ke titik 2. Jadi nilai H-nya ya. Titik 1 ke titik 2 nilai H-nya itu dirumuskan sebagai omega kuadrat dikali R2 kuadrat dibagi dengan 2G. Sama dengan tadi kita sudah hitung 31,42 kuadrat dikalikan dengan nilai dari R2 kuadrat yaitu jejarinya, yaitu nilai dari diameter dibagi dengan 2 yaitu D sama dengan 0,2 bagi 2 sama dengan 0,1 dikuadratkan dibagi dengan 2 kali 9,81 sehingga diperoleh nilai H sama dengan 0,5032 meter atau sama dengan 50,32 cm. Nah, berarti perubahan kedalaman air atau delta H tadi bisa kita hitung dengan nilai delta H sama dengan H per 2, karena tadi titik 1 ke titik 2 beda tingginya adalah H, maka dari titik 1 ke titik 2 tengah-tengahnya terhadap kedalaman awal sebelum diputar H0 terhadap perubahan titik 2 titik 1 itulah setengahnya. Jadi delta H itu sama dengan nilai H per 2. Jadi 0,5032 dibagi 2 sama dengan 0,2
meter. Nah, kemudian kalau sudah delta sudah diketahui, berarti kita bisa menghitung kedalaman titik 1 dan titik 2 dengan cara titik 1 H1 itu bisa kita hitung sebagai H0 titik awal dikurangi dengan delta H sebesar 0,2516 sehingga diperoleh H1 adalah 0,2484 meter ketinggiannya. Nah, adapun untuk yang titik 2 karena dia naik berarti H0 ditambah dengan delta H sehingga 0,5 plus 0,2516 sama dengan 0,7516 meter. Nah, jadi ini adalah cara kita untuk menghitung perubahan kedalaman ya, ataupun nanti bisa dihitung juga gaya akibat tekanan hidrostatis pada bagian tengah dari titik 1 ataupun titik 2 dengan cara yang sama seperti halnya pada soal pada tangki yang sebelumnya ya. Pertanyaan ketiga. Demikian untuk kuliah kita pada topik mengenai zat cair dalam gerakan benda tegar. Semoga dapat dipahami dengan baik oleh mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya Bapak ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.